Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah kembali datang berkunjung ke channelku ini. Saat ini saya kembali datang ke Jakarta Escape Park, rumah perubahan di Bekasi, untuk melihat tumbuhnya bunga bangkai yang dalam waktu dekat diperkirakan akan mekar. Kami datang pagi sekalian mau olahraga dan sempat berkeliling dulu. Dan di akhir kunjungan itu kami secara tidak sengaja ketemu dengan ownernya, Profesor Renald Kasali. Beliau bersedia diajak ngobrol santai tentang awal mulanya beliau mendirikan taman yang sangat asri ini. Ternyata beliau ini seorang pencinta tanaman juga. Ah, tapi saya deg-degan. Mau di mana? YouTube-nya ibu-ibu. Biar kalau ada mobil kita aman. Ya, asik dari sini aja. Suaranya dapat dari kecil dari sini aja, Mbak. Ngobrolnya cukup panjang, tapi karena ada kesalahan teknis, tidak semua percakapan ini bisa ditampilkan di sini. Beliau mengatakan banyak tanaman tua yang tetap dipertahankan. Contohnya yang saya lihat sendiri, pohon tengas yang sudah berusia 100-an tahun. Pembangunan menyesuaikan dengan keadaan pohon, ataupun kalau tidak bisa dipertahankan, tanaman bisa dipindah karena mereka mempunyai alat khusus untuk memindahkan tanaman. Dan terkadang ada biji tanaman langka yang dibawa oleh hewan-hewan seperti misalnya oleh burung-burung. Ya, di bawah burung atau bijinya jatuh. Kita dapat jamblang putih Jamblang putih dari burung. dari burung juga. Dari burung. Ya. Ini seneng banget, saya bilang kayak kebun raya kecil ini udah nggak nyangka di sini gitu ada gitu. Ya, daerah. ya. Mainlah ke sini. Jadi kalau butuh oksigen, ya, ajak teman-teman. Mau pengajian bisa, mau arisan bisa, mau reuni atau mau ngobrol atau mau makan murah meriah di dalam. Ya, silakan nikmati supaya kita jaga pohon, jadi ngajarin orang supaya sayang sama pohon. Iya. Ya, terima kasih banyak ya, Prof. Ya, sampai ketemu lagi. Ada lagi. Ya. Bisa bikin acara keluarga fun tempe. Iya. Buat tempe barengan sama keluarga. Bisa belajar. Ya, mari Bu. Terima kasih. Di tempat ini fasilitasnya tak hanya ruang hijau yang sangat asri, penuh dengan pohon-pohon yang sudah juga cukup tua, tapi juga ada beberapa fasilitas antara lain ada jogging track, ada tempat pelatihan rumah tempe. Rumah tempe ini juga berupa fun education, di mana anak-anak juga bisa belajar membuat tempe. Ada beberapa gedung pertemuan yang disewakan untuk umum. Juga ada animal farm. Ini diantaranya ada kerbau bule dari Toraja yang biasa dipakai untuk upacara-upacara budaya dan keagamaan di daerah tersebut. Namanya Todi dan tinggal di rumah adat Hongkonan. Di depannya juga disediakan kolam untuk pemandian. Di sini juga ada fasilitas untuk anak-anak mencoba naik kuda. Di sini juga ada pohon putat yang ternyata menjadi asal nama daerah Ciputat di daerah Tangerang Selatan.
lucu banget. Siapa namanya, Bang? Grey, Bu. Grey. Halo, Grey. Grey tapi white. Grey. Tiketnya beda dia. Kalau mau langsung sekalian langsung kan satu. Langsung nanti tembusnya langsung Sunday Market. Bayar apa? Kalau untuk masuk ke kan ada Hutan bambu. Bisa di sini juga, Ibu. Di sini juga. Sekarang kita menuju hutan bambu. Sedang ada bunga bangkai yang akan mekar dan ada fasilitas animal farm, tempat pemeliharaan hewan-hewan lucu. Kambing. Ada kambing apa nih? Ya, pygmy goat. Ya, dari Kedil? Iya, Kak, dari Kamerun dan India ya. Oh, Kambing mini ya, kambing kedil mini ya, ya. kita bisa bilang. Nggak ya. cuman ini udah dewasanya. Ini ya, ini udah lumayan tuanya juga nih, Bu. Ada Ibu? Sebagai kiper apa sih? Animal Apa keeper. sebagai apa? Ya kiper kan benar. Ini ayam mutiara. Mana? Itu ada buahnya banyak benar. Oh iya, ada kedondong. Itu banyak yang jatuh kedondongnya. Itu banyak tuh. Tapi langsung masuk kandang. Dimakanin nggak sama dia kedondongnya? Dimakanin. Dimakan kedondong. Ini ayam ngerujak terus nih tiap hari. Ini adalah beberapa. Mbak, saya video boleh? Oh iya boleh banget Ibu. Ini adalah beberapa bunga bangkai yang dulunya memang sudah ada tumbuh di RP. Heeh. Nah sekarang ini mungkin kami mau menjelaskan atau mengedukasi pengunjung terkait siklus hidupnya, gitu, Iya. Bu. Karena siklus hidup dari Amorphophallus titanum ini sangat menarik gitu. Iya. Nah pertama yang dipindahkan di tanah itu adalah ini Bu. Ini adalah Umbinya. Ini adalah umbi dari si Amorphophallus titanum. Iya. Beratnya itu bisa mencapai 100 kg. Nah, dari si umbi ini baru tumbuhlah si daun muda. Setelahku ada kunjungan dari televisi swasta yang akan meliput. Jadinya kita gabung dan mbaknya menjelaskan ulang lagi. Oke, ya. Kita ulang lagi. Ulang lagi ya, nggak apa-apa, Mbak. Nah, kalau Mbak, ini adalah beberapa dokumentasi dari Amorphophallus ini dengan berbagai jenis spesiesnya yang pernah ada di rumah perubahan. Jadi ada Titan Arum 2021, 2023 dan sekarang udah ada Titan Arum lagi. Nah, dulunya juga ada yang jenisnya Gigas. Ini 2016 bahkan sudah ada Titan Arum. Suwek itu sebenarnya satu jenis spesiesnya tapi beda dengan Amorphophallus gitu. Nah, untuk yang sekarang ini kami mau ngasih edukasi terhadap life cycle-nya. Karena sebenarnya siklus hidup dari si Amorphophallus ini sangat menarik ya. Dia berbeda gitu. Nah beratnya itu kira-kira bisa mencapai sampai 100 kg. Dari umbi yang kita tanam ini baru tumbuhlah si daun. Nah, kalau misalnya orang melihat tanaman kan kalau misalnya tinggi ada batang ada daun. Nah, kalau Amorphophallus titanum dari bawah sampai ke atas itu adalah daunnya. Ya, dia itu sangat Jadi nggak lunak. batang. Iya, tidak punya batang ya, Bu. Jadi dia itu sangat lunak. Nah, dari daun muda baru tumbuhlah si daun tua. Nah, dari sini sampai ke atas itu adalah daun tua dari Amorphophallus titanum. Nah, dari daun tua dia kembali lagi menjadi umbi. Gitu. Nah, kalau biasanya kan tanaman yang lain-lainnya itu kalau misalnya dia udah ada daun, muncul bunga. Bahkan dia lebih tinggi. Tapi kalau Amorphophallus titanum dari dia daun tua malah dia kembali ke umbi gitu. Jadi dia ada masa beristirahatnya. Terkadang kita mikir dia mati, tapi ada dormansinya gitu ya. Oke. Nah, dari masa peristirahatan dia mengumpulkan kembali cadangan makanannya, baru dia tumbuh menjadi si tunas muda. Oke. Nah, dari tunas muda ini itu adalah yang kita tampilkan di exhibitionnya juga. Di sini adalah terjadi proses penyerbukannya.
Nah, pada masa tunas muda ini, seminimal mungkin kita tidak menyentuhnya karena dia lagi proses penyerbukan. Jadi ada jantan betina atau Iya. satu rumah? Satu rumah ada jantan betina, Ibu. Oh. Oke. Nah, baru dari sini, baru mekarlah si bunga Amorphophallus titanum. Nah, mekarnya bunga ini hanya 2-3 hari. Gitu. Kalau dia mekar, warnanya itu ungu, mengeluarkan aroma seperti bau busuk, dan dia mengeluarkan panas sampai 36 derajat Celcius. Ya, jadi dia punya temperaturnya sendiri 36 derajat Celcius yang mempengaruhi suhu di luarnya. Gitu. Nah, pada saat 2-3 hari dia mekar, dia langsung kuncup. Ini proses kuncupnya dimulai dari si palusnya dulu, baru si bunganya, dan meninggalkan si biji dari Amorphophallus titanum itu. Akan tetapi lama-kelamaan dia juga akan layu dan menjadi umbi lagi. Dia melakukan siklus hidupnya lagi untuk vegetatifnya, dormansinya, dan generatifnya. Ini adalah daun mudanya. Nah, ini dia tunasnya. Tapi kita nggak tahu nih. Iya, daun muda. Ini tunasnya. Dia bentar lagi ya? Iya. Tapi kita belum tahu nih spesiesnya sama atau beda. Baru itu daun tuanya yang sudah mengalami gugur dan nanti akan meninggalkan umbi. Jadi umbi dulu yang itu. Iya, benar, Ibu. Nanti dia akan layu sendiri, gugur sendiri gitu. Dan meninggalkan umbi di dalam tanahnya. Yang itu. Iya, benar. Nah, mau dokumentasi dulu nih, Bu? Atau langsung ke sana? Oh, ini udah kelihatan nih Bu warnanya. Ya. Ini ya. Kemarin 2 hari yang lalu masih belum keluar warna ujung ungunya. Jadi masih Itu tanda-tanda udah banget. mau matang tuh, Bu. Kan ada warnanya ya berarti ya. Udah tinggal harusnya tinggal kebuka gitu ya Bu ya. Sekarang udah kelihatan warnanya. Udah. Baru itu daun tuanya yang sudah mengalami gugur dan nanti akan meninggalkan umbi di dalamnya. dulu yang itu. Iya, benar, Ibu. Nanti dia akan layu sendiri, Kemudian saya datang gugur kembali sendiri. tanggal 13 Februari, 5 hari kemudian, untuk melihat bunga bangkai yang sedang mekar. Tetapi ini yang di pojokan, bukan yang dalam pot. Videonya sudah ada, sudah saya upload dengan thumbnail seperti berikut ini. Sedangkan bunga yang ini, menurut update dari berita, tidak terlihat mekar sempurna, hanya kelopak-kelopaknya yang terlihat layu perlahan-lahan. Di dalam juga ada, Ibu. Jadi dari tahun berapa sih Mbak ini ditanamin? Sebenarnya kita nggak tahu ya, Bu, tanaman ini ada di sini. Oh, Karena siklus hidupnya yang menarik, dia ada masa dormansinya, kita kira dia layu gitu, udah mati. Nah, umbinya ini kan banyak yang bilang kayak porang. Iya kayak porang. Iya. Jadi kita nggak tahu ini apa ya, karena waktu masa pembangunan rumah perubahan ini kan Prof sering dikasih umbi, bibit dan rekannya ya, jadi kita nggak tahu apa yang dikasih, ditanam, tumbuh gini, tiba-tiba mati, ya udah kirain mati gitu. Taunya malah tumbuhlah si Amorphophallus titanum ini, bangkai raksasa. Atau bisa jadi karena orang terdahulu yang di sini kan tanahnya sering kita pakai untuk nanam gitu ya. Karena di beberapa titik, di beberapa titik tuh ada gitu. Oh, menyebar ya? Kalau Ibu tadi masuk lewat Selasar Belangi ya, Iya. di sisi kanannya itu ada. Oh. Ada juga gitu. Makanya, nah ini memang kebetulan kita pindahkan untuk edukasi Ibu. Tadi udah di pot gini Mbak? Belum, Ibu. Kan dia tumbuhnya Berani, alami nggak aja. takut mati. Mau saya bantu foto di sini? Coba ada channel YouTube sini. Iya. Jadi kalau saya kebetulan senang bunga-bunga langka, kalau ada sebut saya Bogor juga saya uber. Lalu ternyata beberapa tahun lalu juga. Iya. Z
Gazel. Kalau di alam dia musuhnya itu kita, cepat dia. Tuh kudanya. Mira ini namanya singa. Dia Sumbawa. Ingat nggak yang zaman dulu bambu kuning? Enggak, zaman 999 itu katanya yang mau kiamat itu disuruh pakai itu kalung bambu kuning. Kenapa gitu? Kenapa bambu kuning kenapa? Jadi dulu kan isu-isunya yang 999 tuh katanya mau kiamat. Mau kiamat. Jadi orang itu dipakein bambu kuning buat jimat, itu untuk keselamatan. Kalung, gelang, semuanya dari bambu kuning. Orang yang punya bambu kuning tuh kaya. Jadi udah nggak jadi kiamat, diapain sama lu? Ya, bambu kuning, bambu sapphire nggak jadi kiamat tahun 99. Jadi inget apa, ngeliat bambu kuning tuh keinget zaman itu. Itu dipakainya kalung. Oh, ini lagi di karantina ini dong. Ini yang gazel tadi ya? Bukan. Bukan. Ini yang kayak rusa bintik ya? Yang kayak di Istana Bogor? Nanti depan masih banyak. Lucu amat mukanya. Halo. Si Ansel untuk digigit-gigit. Oh, di sini. Enggak. Ayam Brahma. Oh, itu ayam Brahma tuh di situ. Mira kenapa? Takut dia. Enggak apa-apa. Enggak. Udah. Tuh, lihat tuh, yang kecil lucu kayak aku. Nih ditutupin, kakak lewat, kakak ditutupin. Enggak, dadah, jangan gangguin ya. Enggak bawa. Hai, nyamperin dia. Boleh nyobain, nanti digerumutin. Nggak apa-apa ibu, aman kok, nggak ada yang gigit. Ya udah lewat ya, masih Ada domba juga, nanti bisa dikasih wortel. dia malah nyamperin. Iya, dia nyamperin ibu, bisa dikasih makan. Makannya apa? Wortel juga ibu. Oh yang di depan tadi. Iya. Ini pohon loa. Bisa dimakan nggak dong? Bisa dimakan, dirujak nih. Oh iya dong. Iya, rujak loa. Mau diambil nggak? Yang merah-merah belum ada yang mateng. Oh, belum matang. Kalau orang itu dibuat bonsai. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah mengikuti sampai sejauh ini. Ditunggu kritik, saran, dan masukannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.